Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiana Nurul Ramadhani, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen dan Evaluasi BK terkait dengan analisis kebutuhan peserta didik. Jadi untuk menganalisis kebutuhan peserta didik, mula-mula saya membuat angket yang memuat 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang belajar, bidang sosial, bidang karir, dan bidang pribadi. Nah, kemudian angket tersebut di setiap bidangnya berisi 10 pertanyaan. Jadi total pertanyaan di angket yang saya sebarkan yaitu 40 pertanyaan. Nah, jadi angket tersebut saya sebarkan di kelas 11 SMA Negeri 19 Goa. Baik, jadi SMA Negeri 19 Goa ini terletak di Jalan Poros Limbung Galesong, Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa. Jadi setelah saya menyebarkan angket kepada siswa kelas 11 SMA Negeri 19 Goa, saya mendapatkan 35 responden, yang dimana hasil pada angket tersebut pada bidang pribadi sebanyak 21,85%, bidang sosial 95,58%, bidang belajar 95,48%, dan bidang karir sebanyak 99,68%. Nah, setelah kita melihat hasil angket yang telah dibagikan kepada kelas 11 SMA Negeri 19 Goa, maka dapat dilihat bahwasannya bidang layanan yang sangat dibutuhkan oleh siswa kelas 11 SMA Negeri 19 Goa ialah bidang layanan karir. Kemudian di sini juga jelas dapat kita lihat bahwasannya bidang layanan karir apa yang cocok untuk siswa kelas 11 SMA Negeri 19 Goa, yaitu pengembangan sikap tanggung jawab dalam bekerja. Nah, jadi program yang akan saya buat untuk siswa kelas 11 SMA Negeri 19 Goa yaitu bertemakan atau topiknya yaitu adalah yuk kembangkan sikap tanggung jawab dalam bekerja. Nah, kemudian layanannya merupakan layanan dasar, kemudian bidang layanannya yaitu layanan karir, kemudian kelasnya yaitu kelas 11, sekolah SMA Negeri 19 Goa, dan waktunya yaitu 1 kali 40 menit. Nah, pada dasarnya setiap orang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu meraih kesuksesan. Namun jalan untuk menuju sukses tidak pernah mudah. Banyak orang yang tidak cukup kuat dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas, yaitu menyerah. Nah, resep kesuksesan memang bukan sesuatu yang gampang dan membuat Anda merasa nyaman. Pertama, Anda harus bekerja keras. Kerja keras artinya melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Misalnya, di saat orang lain bisa tidur nyenyak di malam hari, Anda harus menghabiskan waktu untuk bekerja lembur. Nah, kedua, Anda harus bertanggung jawab. Tidak ada yang menjamin semua usaha yang Anda lakukan akan berhasil. Nah, dari 10 usaha, sangat mungkin 9 diantaranya gagal dan hanya ada 1 kesuksesan. Di saat Anda gagal, Anda punya 2 pilihan, menyalahkan orang lain atau bertanggung jawab atas kegagalan itu sendiri. Bahkan, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh kesalahan orang lain, Anda tetap harus bertanggung jawab terhadap diri Anda. Mengapa? Karena yang pertama adalah tanggung jawab merupakan resep kesuksesan. Nah, jika Anda ingin menjadi orang yang sukses, maka Anda harus bertanggung jawab sepenuhnya pada diri Anda. Pada segala hal yang terjadi dalam hidup, semua yang Anda alami dan segala hal yang mungkin terjadi di masa mendatang. Biasakan diri untuk bertanggung jawab, bahkan pada hal-hal kecil seperti hubungan Anda dengan pasangan. Pencapaian dalam hidup
hasil yang didapatkan hingga kondisi kesehatan Anda baik secara fisik maupun mental. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab dapat membentuk karakter diri yang kuat. Nah, jadi bertanggung jawab pada diri sendiri bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan tidak mudah sama sekali loh. Akan lebih nyaman jika kita mempunyai seseorang untuk disalahkan. Misalnya, orang tua, keadaan ekonomi, pasangan, rekan kerja, dan masih banyak lagi. Nah, inilah sebenarnya yang membedakan orang sukses dengan orang yang gagal dalam hidup. Orang yang bertanggung jawab dalam hidup akan semakin dekat dengan kesuksesan. Karena apa? Mereka selalu melihat diri mereka sebagai orang yang perlu disalahkan. Dengan demikian, mereka akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah orang yang bertanggung jawab memiliki kendali penuh atas hidupnya. Tanggung jawab adalah tentang bagaimana Anda menanggapi lingkungan sekitar Anda. Di sini ada dua pilihan untuk Anda: menunggu dengan pasif hingga datang kesempatan emas, berpangku tangan pada seseorang yang memiliki kuasa, atau menanti keberuntungan yang jatuh dari langit. Nah, kemudian yang pilihan kedua adalah memegang kendali atas hidup Anda sendiri. Bangun dan bertindak, menciptakan takdir Anda sendiri, mencoba sesuatu hal yang baru jika diperlukan, dan keluar dari zona nyaman. Nah, kedua pilihan ini akan memberikan hasil yang sama sekali berbeda. Pilihan pertama tidak akan mendatangkan hasil yang baik dan membantu Anda meraih pencapaian. Sementara pilihan kedua membantu Anda mencapai tujuan dengan bertanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Nah, dengan bertanggung jawab, Anda mengendalikan diri sendiri. Tidak hanya memiliki kendali penuh atas hidup, Anda juga dapat mengendalikan diri sendiri dengan bertanggung jawab. Orang-orang yang sukses dalam hidup adalah mereka yang fokus pada apa-apa yang bisa mereka kendalikan, dan tidak ada apapun yang bisa dikendalikan selain diri sendiri. Nah, orang yang bertanggung jawab dapat mengendalikan diri sendiri untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Mereka tidak pernah menyalahkan orang lain atau keadaan, dua hal yang berada di luar kendali mereka. Kemudian yang kelima adalah menciptakan kenyamanan pada sekitar. Jadi orang yang bertanggung jawab tahu akan kewajiban mereka. Mereka menjalani segala hal dengan sepenuh hati, akan menciptakan kenyamanan pada orang-orang di sekitarnya. Misalnya dalam hubungan dengan pasangan. Jika Anda menjalankan tugas Anda dengan baik, maka hubungan Anda dan pasangan tetap harmonis. Tidak ada protes atau pertengkaran, karena masing-masing tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebagai permulaan, tidak perlu bertanggung jawab atas pasangan Anda. Mulailah dengan bertanggung jawab pada bagian Anda sendiri.